Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti Shanti Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Asyada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat Tuhan di masa alam. Harusnya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Leluhur yang sudah memberikan kita pengetahuan yang sudah memberikan kita ilmu. Dan maka dari itu marilah kita ucapkan syukur kepadanya dan mengkufuri atas berkat nikmat dan karunia yang telah diberikan. Untuk berikutnya marilah kita bersalat untuk yang umat Islam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Untuk para keluarga, para sahabatnya, kita seluruh umatnya yang senantiasa bersalat agar mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Para subscriber, syuhada, rahmat lil alamin, kita berjumpa kembali di syuhada rahim. Menurut para subscriber yang berbahagia, berbicara tentang mengubah nasib. Para subscriber syuhada bagi muslimin Islam maupun non-Islam yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kalau selama ini Anda tidak mudah untuk meraih, kalau selama ini Anda tidak mudah untuk meraih sesuatu, jawabannya karena selama ini Anda tidak masuk ke level kuantum. Anda hanya masuk ke level nyata. Anda bertahan di level nyata Anda dan meyakini bahwa hidup ya memang seperti itu dan tidak bisa diubah. Anda bertahan di kehidupan realitas dan menikmati rezeki yang apa adanya. Padahal para subscriber saya yang saya cintai dan yang saya banggakan, padahal semua bisa diubah. Rezeki bisa sangat berlimpah. Apapun yang ada dalam benak Anda, benak kalian, teman-teman aku, para subscriber sekalian, bisa terwujud seakan dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Seperti kata Kiai Al-Pama, Paus
para pemimpin, teman-teman subscriber, semua pembimbing spiritual Anda semua. Saatnya tentu saja masuk ke dalam dunia lain yang tak tampak, dunia yang tak terlihat, namun menentukan kualitas kehidupan atau nasib kita. Dan dalam grafik di bawah ini terlihat bahwa nasib kita merupakan ujung dari apa yang ada dalam diri kita para subscriber. Ujung itu adalah yang paling bawah itu apa? Mungkin kemauan, energi, keberanian, mungkin itu tindakan, kebiasaan, karakter, dan nasib. Nasib tercipta karena karakter diciptakan dari kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Semua tindakan pasti diilhami oleh pikiran dikendalikan oleh perasaan bergantung pada spiritual bahasa spiritual. Maka mengubah nasib bisa dilakukan bahasa spiritual dan pada lebih dulu mengubah karakter, kebiasaan atau tindakan. Fokus saja pada dunia kuantum, yaitu pikiran, perasaan, dan spiritual. Ketika kita mampu mengubah ketiga hal tersebut, maka yang terjadi adalah perubahan nasib yang spontan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada jiwa mereka. Al-A'raf ayat ke-11, saya ulangi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau seorang kecuali seorang itu atau kaum tersebut sendiri yang mengubah apa-apa yang pada jiwa mereka. Al-A'raf ayat ke-11. Coba para subscriber kalian atau kita, saya termasuknya, perhatikan ayat di atas. Allah sendiri yang menggaransi bahwa nasib bisa diubah jauh lebih baik. Tapi tentu ada syaratnya, yaitu ubah dulu apa yang ada dalam jiwa kita. Allah tidak mengatakan untuk mengubah tindakan, untuk mengubah kebiasaan atau mengubah karakter, langsung lompat kepada jiwa. Jiwa itu tak terlihat, itulah pikiran, perasaan, dan spiritual bahasa spiritual dimanapun
Ada yang sering terluka antara takdir dan nasib. Ada juga yang menyamakan bahwa takdir adalah nasib itu sendiri. Jawabannya bahasa cerebral suara fabel. Tentu takdir dan nasib adalah sesuatu yang berbeda. Takdir adalah sesuatu yang tidak bisa kita akses. Takdir adalah hak Allah dan hanya Dia yang mengetahui dan mengendalikannya. Dia mengetahui takaran rezeki kita, kapan didapatkannya rezeki tersebut. Dia mengetahui takaran rezeki kita, bahasa cerebral suara fabel. Kapan didapatkan rezeki tersebut, bagaimana rezeki itu didapat. Allah mengetahui segalanya, bahkan Dia mengetahui apa rezekinkah kita masuk ke surga atau tidak. Tapi itu ilmu Allah, bahasa cerebral suara fabel. Kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang menguasai yang awal dan yang akhir. Kita tidak sedikit pun tahu apa yang Allah ketahui. Maka itu takdir tidak bisa kita ubah, karena bukan domain kita. Walaupun bahasa cerebral suara fabel bisa disamakan, logikanya bisa mirip ketika kita masuk ke sebuah perusahaan, lalu perusahaan itu menetapkan standar operasi dan prosedur. Itu adalah hak perusahaan tersebut untuk menentukan apapun. Perusahaan milik sendiri bebas melakukan apapun, bahasa cerebral suara fabel. Tapi kita ada panjenengan sebagai karyawan perusahaan itu tidak bisa seenaknya mengubah ketetapan perusahaan yang telah dilakukan selama ini. Yang kita bisa lakukan adalah menyesuaikan diri dengan ketetapan perusahaan, lalu berusaha semaksimal mungkin untuk berprestasi, bahasa cerebral suara fabel yang dirahmati Allah. Ruang untuk berprestasi dan merubah yang Allah tegaskan dalam surah Al-A'la ayat ke-11. Allah memberikan seorang untuk mengubah apapun menjadi lebih baik, dan Allah berikan juga rahasia untuk berubah, yaitu mengubah jiwa energi dalam manusia, bahasa cerebral suara fabel. Saat kita berpasrah dan tidak berbuat apa-apa terhadap nasib kita, malah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tentang apa yang kita berbuat untuk hidup kita. Ngapain aja hidup di dunia, tapi nasibnya tidak menjadinya nasib yang baik, bahkan lebih baik. Allah berfirman lagi dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Kecil bahasa Hebrew surat Hebrew. Tapi mereka manusia yang ditanyai. Bukan Allah yang ditanya, tapi kita yang ditanya oleh Sang Tuhan. So, bahasa Hebrew surat Hebrew. So, tentu kita fokus saja menjadi nasib kita lebih baik. Allah sudah buka semua ilmu mengubah nasib di dalam kitabnya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensi yang sudah Allah berikan. Semoga dalam masa ini saya bisa menemani bahasa sahabat kita belajar untuk mengubah nasib menjadi jauh lebih baik daripada sekarang dengan memaksimalkan kekuatan, pikiran, perasaan, dan spiritual. Semoga ilmu ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi firli wa li walidayya wal arhamar kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena jangan lupa like, comment, subscribe, serta share kepada keluarga kalian di surat Fabel. Semoga ilmu yang kita dapatkan melalui channel surat Fabel bisa bermanfaat secara maksimal yang kita lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.